Sudah mulai. Terima kasih sudah hadir. Ya, kami minta maaf juga terlambat 25 menit karena tadi memang baru 3 orang jam 9, jadi kami sedikit menunggu. Dan terima kasih sudah hadir pada hari ini. Ya, berkaitan dengan penerimaan semester ini. Kami lihat ada hal-hal penting yang ya kita juga mau sama-sama lihat. Kita bersyukur sama-sama bahwa sampai pada titik ini dari awal kita mulai pembelajaran sampai ya hari ini kita bisa melihat hasil anak-anak itu juga atas peran orang tua, apalagi dalam waktu sekarang dan yang akan datang tidak tahu keadaan COVID ini sampai kapan gitu. Jadi orang tua banyak berperan yang sebenarnya juga kita sering juga menyuarakan bahwa orang tua adalah pendidik utama dalam kehidupan anak-anak. Dan ya saat kami melewati semester ini juga dengan tidak bertemu beberapa bulan itu tidak bertemu dengan anak-anak. Sebenarnya kami guru-guru dan bahkan juga dalam satu yayasan, karena ya di Tevila ini bukan hanya sekolahnya bukan hanya Tevila, tapi ada beberapa unit yang lain. Ya kami juga sementara membuat kurikulum terus sistem pembelajaran karena berkaitan dengan pandemi ini. Kami melihat bahwa masa ini sebenarnya masa kita ini berperang yang mana ya kami sebagai guru dan orang tua juga menyiapkan senjata-senjata. Nah, mungkin kalau di rote tidak terlalu kelihatan seperti apa gini-gininya gitu. Tapi kalau melihat sering-sering dari guru-guru yang lain di daerah yang lain gitu, ya situasi ini sangat genting gitu. Nah, itu yang kami lihat. Jadi makanya kami dalam semester ini juga tidak banyak bertemu dengan anak-anak, tapi kami sementara menyusun hal-hal yang memang apa sih yang Kakak mau pakai gitu. Nah, dalam perjalanan itu kami bertanya, kira-kira suatu saat nanti gitu, COVID ini akan terus berjalan dan bahkan mungkin sangat parah. Kira-kira apa yang sekolah ini siapkan? Apa yang orang tua ini, senjata apa yang orang tua ini harus punya? Dan apa yang kita harapkan? Contohnya mungkin ada yang berpikir, aduh berharap pandemi ini segera berlalu. Atau ada yang berharap, ya sudahlah ini pandemi seperti ini. Nah itu respon guru dan orang tua itu seperti apa? Guru dan orang tua seperti apa? Dan ya saya juga di sini mau mengajak ya bapak mama untuk berpikir serius tentang hal ini. Ya tidak tahu ke depannya mungkin kalau sekarang masih 3 hari sekolah masih 3 kali seminggu. Saya tahu ke depannya mungkin sangat parah atau seperti apa, mungkin sekolah ditutup. Nah itu kesiapan seperti apa yang kita ini mau persiapkan. Dan bahkan kami juga selama semester ini Bapak Mama kami juga mengalami guncangan gitu, merombak semua sistem-sistem yang sebelumnya. Kebanyakan kalau kita melihat praktek-praktek, tapi kita merombak untuk melihat akarnya apa, keyakinan kita menjalani hal ini seperti apa. Nah itu juga yang kita mau, makanya kalau pertemuan kita sering suarakan bahwa pendidik utama adalah orang tua. Dan ya terima kasih juga buat Bapak Mama sudah mengisi penilaian di rumah. Ya saya pikir ini adalah bagian dari proses-proses Bapak Mama untuk ke depannya. Nah mungkin ini juga hal baru Bapak Mama dan kami juga di sekolah. Ini hal baru. Memberikan yang sebenarnya penilaian itu kami yang isi, tapi semester ini kami lebih banyak dengan orang tua, jadi penilaiannya kami menyerahkan ke orang tua. Nah, kami melihat bahwa ini hal-hal
bagus, yang ke depannya itu kalau memang sama-sama serius gitu ya, ya kita bisa kasih. Kalau bapak mama mau juga bukan tidak terlalu terikat dengan sekolah, apa yang kita bisa bantu untuk melihat perkembangan bapak mama anak-anak di rumah, karena mungkin ke depannya ya cuma 3 kali dan waktunya kami di sekolah sangat terbatas. Bagaimana kita mau lihat pertumbuhan anak-anak ini seperti apa? Jadi ya saya mengajak bapak mama untuk merenungkan kembali tentang masa yang pandemi ini, bahwa dalam sistem pendidikan ini dirombak habis-habisan, sangat dirombak habis-habisan. Kalau sebelumnya ada juga saya dengar sharing dari sekolah-sekolah yang online, jadi setiap hari online gitu. Ada yang tidak bertemu, ada yang online kan. Terlalu banyak masalah yang terjadi. Kalau online anak-anaknya bosan, ibu pak guru anak-anaknya bosan, dan bahkan mungkin waktu Zoom itu kasih mati video dan lain sebagainya. Bahkan banyak sekali masalah yang terjadi. Nah ini bagaimana kita mau melihat? Bagaimana kita sebagai orang tua melihat ini hal yang penting, mengambil langkah untuk berperan lebih karena kami menyadari sekolah ini adalah teman dari orang tua. Jadi mengonsultasikan apapun, gitu. Jadi bukan mungkin kita sedang belajar untuk merubah paradigma, dan bahkan kami juga adalah korban-korban. Gitu. Kami pun orang tua juga sudah waktu kami sekolah juga sudah pergi sekolah, ya sudah tuangkan semua hal-hal tuh di sekolah saat itu. Jadi kami orang tua juga pasti merapot dia pergi gitu. Kamu harus kerja PR, kamu harus gini tanpa minimal juga. Nah, tapi bersyukurnya di pandemi ini gitu ya. Di pandemi ini kita benar-benar juga berharap kita benar-benar menyadari peran itu dan mengambil peran yang sesungguhnya gitu. Karena sekolah juga menyadari perannya. Nah, untuk ini gitu ya. Tadi saya sempat singgung tentang senjata-senjata apa sih yang kita orang tua ini mau persiapkan. Nah, saya kepengen berbagi dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kalau ada bapak mama yang bawa HP, yang ada kitab di Efesus 6 ayat 10 sampai 20 itu ya namanya. Saya bacakan juga ya. Nah, itu berbicara tentang perlengkapan rohani. Ya, sebenarnya ini berbicara ke semua aspek kehidupan, bahkan hari-hari kita dengan anak-anak sebagai guru, dan hari-hari dengan bapak mama dengan anak-anak sebagai orang tua juga. Nah, saya coba bacakan perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari senjata. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh,
dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berdoa. Ya, ini juga salah satu perenungan pada masa-masa pandemi yang sudah berlalu ini. Senjata apa yang kita mau gunakan? Senjata apa? Apakah hanya berdiam begitu saja mengikuti alurnya seperti ini, atau memang kita sebagai orang tua dan guru itu menyiapkan senjata-senjata? Karena kalau tadi saya bilang kita berperang, dan bahkan setiap hari kita berperang, setiap hari kita ini berperang, setiap hari kita berpikir. Bahkan siapapun, anak kecil pun pasti mereka itu berpikir. Dan kalau ada satu kalimat kita pernah membaca itu, pikiran itu adalah medan perang. Pikirannya kita adalah medan perangnya kita. Dan bahkan dari pikiran-pikiran itu akan menstimulus hal-hal yang kita ini akan lakukan. Dan ya dari firman ini menjadi kekuatan juga bagi kita bahwa berbaju sirah keadilan, terus dan senjata-senjata iman, itu yang kita pakai untuk juga melihat masa-masa sekarang dan yang akan datang. Dan itu sangat berdampak bagaimana orang tua juga menjaga hal itu dan akan tertransfer ke anak-anak. Jadi di sini saya hanya mau sampaikan tentang peran orang tua, kita sama-sama memikirkan anak-anak dan juga tentang bagaimana orang tua melihat situasi sekarang. Situasi masa pandemi sekarang tidak mudah bagi kita sama-sama, bagi sekolah dan juga bagi orang tua, gitu. Ya mungkin setelah ini dan sampai ada orang tua yang mau bercerita gitu selama masa kemarin itu pada saat pengisian juga mungkin bertanya-tanya kenapa ibu guru dong kasih kayak penilaian di kita gitu. Nah sebenarnya itulah kenyataannya dan memang itulah yang sebenarnya peran orang tua sebenarnya seperti itu gitu. Seperti itu. Dan ini saya melihat ini bagus untuk kedepannya juga kita sama-sama melakukan. Mungkin kami juga melihat yang di checklist itu kami juga sudah baca, terus saat kami menganalisis ini hal itu juga gitu ya. Kami analisis ini kami melihat di sekolah ini anak bisa, kenapa orang tua isinya hanya baru berkembang nih, ini gimana gitu. Jadi terus ini ada orang tua juga yang masih kami lihat ini masih sementara mulai berkembang nih, ada yang sudah sangat berkembang gitu. Jadi memang kami menemukan kayak kasus-kasus seperti itu, tapi kami bersyukur gitu ya, kita bisa melewati masa-masa ini. Jadi kami juga yang pada saat menganalisis itu kami juga melihat pada saat kami dengan anak-anak seperti apa gitu ya. Jadi kami mempertimbangkan hal-hal yang bapak mama isi dan hal-hal yang kami juga lihat anak-anak di sekolah gitu, yang seharusnya dia sudah bisa bersosialisasi, sudah bisa, tapi kok jawabannya baru mulai berkembang gitu. Jadi tapi tidak apa-apa, ini adalah hal baru dan kedepannya gitu ya kita akan sama-sama lihat dan seperti yang saya bilang tadi, kami sekolah bersedia juga kalau ada bapak mama yang bilang mau datang, ibu kami mau nilai kemampuan anak sendiri kalau untuk semester depan, kami bersedia untuk kasih karena kalau melihat dari aturan sekarang itu kan 3 hari saja sekolahnya, tapi kalau bapak mama juga mau untuk dari awal semester itu untuk mau lihat anak-anak ini di rumah seperti apa kebiasaannya, karena kalau bicara kebiasaan itu butuh waktu
waktu di Bapak butuh waktu untuk melihat dan butuh untuk mereka tuh ditrain, dilatih setiap hari. Contohnya salah satu contoh kebiasaan terima kasih saat menerima sesuatu. Nah itu tidak bisa juga kita melihat hanya 1-2 kali, tapi itu kebiasaan yang terus kita lihat seiring berjalannya waktu. Makanya kalau di ulangan itu sering kalau diingatkan tentang mengingatkan anak-anak ini berulang-ulang. Nah jadi kebiasaan baik itu kadang ini hari kasih tahu jangan muat kaki di kursi Jadi itu penyesuaian seperti itu yang mungkin bapak mama juga di rumah kasih ingat anak-anak berulang-ulang, dan kalau mau menilai sendiri boleh, kami akan bersedia juga untuk mama yang memang mau, dan kami berharap juga semua begitu untuk kita sama-sama lihat. Nah jadi kalau untuk rapot semester ini kami memang menggabungkan apa yang dari orang tua dan hasil pengamatan ini tadi. Jadi dari yang bapak mama sudah kasih itu kami sudah klasifikasikan ke beberapa aspek itu, yang 6 aspek, dan pengamatannya kami juga kami ada tuliskan yang di bagian deskripsi. Nanti wali kelas secara nanti bapak mama nanti wali kelas yang diberikan infokan tentang bagaimana perkembangan jadi itu saja dari saya bapak mama. Ya kita sama-sama kuat melewati pandemi ini, dan ya kita sama-sama mengambil peran yang sama